Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membuat tugas pembelajaran inovasi pendidikan di bawah bimbingan Bapak Dr. Andi Rahman, MPD, MSI. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Saya Ineza Dwi Rima dengan NIM 20221432231. Perkenalkan, nama saya Salahuddin dengan NIM 20221432225. Perkenalkan, nama saya Hasban Rifki dengan NIM 2022143222. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang panca indera. Tahukah kalian dengan panca indera, kita bisa melihat, mendengar, mencium bau, merasakan makanan, bahkan meraba sesuatu. Yuk kita kenalan satu persatu dengan panca indera kita. Yang pertama ada mata, yaitu indera penglihatan. Dengan mata, kita bisa melihat pelangi yang indah, membaca buku, dan menonton film kartun. Mata memiliki bagian penting seperti kornea, iris pupil, lensa, dan retina yang bekerja sama supaya kita bisa melihat dengan jelas. Yang kedua, telinga, yaitu indera pendengaran. Dengan telinga, kita bisa mendengar suara burung berkicau, musik yang ceria, atau nasihat dari orang tua. Daun telinga menangkap suara, gendang telinga bergetar, lalu suara diteruskan sampai ke otak kita. Selanjutnya yang ketiga, hidung atau indera penciuman. Dengan hidung, kita bisa mencium wangi bunga, aroma makanan, bahkan bau asap. Di dalam hidung ada saraf penciuman yang mengirimkan informasi bau ke otak. Yang keempat, lidah, yaitu indera pengecap. Dengan lidah, kita bisa merasakan rasa manis, asam asin, pahit dan gurih, atau umami. Lidah memiliki bintik-bintik kecil yang disebut papila. Tempat indera pengecap berbeda. Yang kelima, kulit, yaitu indera peraba. Dengan kulit, kita bisa merasakan panas, dingin, halus, kasar, atau rasa sakit. Kulit memiliki banyak saraf peraba, yaitu mengenali berbagai satuan. Jadi, adik-adik, panca indera ada 5, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Semuanya bekerja sama supaya kita bisa mengenal dunia di sekitar kita. Jangan lupa kita harus menjaga dan merawat panca indera agar tetap sehat ya. Terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang hidup rukun dalam keberagaman. Pernahkah anak-anak berpikir tentang bagaimana kita bisa hidup rukun dengan teman-teman yang berbeda? Di pertemuan dengan semua orang ya, teman berbeda, walaupun setiap orang memiliki keunikan, kita bisa belajar banyak dari teman yang berbeda, agama, suku, atau hobi. Juga bisa menghormati perbedaan, meskipun berbeda, kita harus saling menghormati, jangan mengejek atau menyinggung teman karena perbedaannya. Menghargai perbedaan itu ada banyak ya anak-anak. Yang pertama itu bisa berbagai kebudayaan ya. Kita bisa saling berbagi kebudayaan seperti makanan, tarian, atau cerita. Bisa juga dengan saling mengerti, mencoba memahami kebiasaan dan nilai yang berbeda dari teman kita yang berbeda. Ada juga dalam kerjasama dengan teman yang berbeda dapat membuat kita lebih kuat dan lebih kreatif ya. Terus, dan tahu gak contoh sikap rukun? Nah, ini contoh sikap rukun itu bisa bersikap sopan. Dia anak-anak harus menggunakan kata-kata yang baik dan ramah saat berbicara dengan temannya. Juga menolong teman. Jadi anak-anak bersedia membantu teman yang membutuhkan, seperti mengerjakan tugas bersama ya. Terus tidak membeda-bedakan, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan karena perbedaan.
Di manfaat hidup rukun. Jadi apa itu manfaat hidup rukun? Banyak sekali ya. Yang pertama itu hati kita jadi senang ya anak-anak. Hidup rukun itu membawa kedamaian dan kebahagiaan. Terus dalam persahabatan, rukun dapat mempererat persahabatan dan membangun hubungan dengan baik. Itu masyarakat harmonis. Rukun menciptakan lingkungan yang damai dan saling rukun. Terus apa contoh hidup rukun di sekolah? Nah, jadi yang pertama itu hidup rukun di sekolah itu saat bermain kita harus adil dan berbagi dengan teman-teman kita. Yang kedua, anak-anak harus menghormati guru dan teman saat belajar di kelas. Saat diskusi juga kita harus saling mendengarkan dan menghargai pendapat masing-masing ya. Nah, kalau hidup rukun di rumah bisa anak-anak terapkan dengan membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi anak-anak harus membantu orang tua seperti menyapu, mencuci, juga menghormati kakak dan adik, menyayangi mereka, tidak boleh berkata kasar ya. Terus tidak bertengkar dengan saudara kandung. Nah, jadi hidup rukun itu dalam keberagaman sangat penting ya. Dengan saling menghormati dan menghargai, kita bisa membangun hubungan yang baik dan kebahagiaan bersama. Baiklah, sekian materi dari saya ya. Jangan lupa dipelajari di rumah masing-masing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak pembuangan sampah terhadap lingkungan. Yang pertama itu polusi tanah dan air. Pembuangan sampah yang tidak tepat dapat mencemari tanah dan air, menjadikan lingkungan tidak sehat bagi makhluk hidup dan mengganggu ekosistem. Berikutnya itu penyebab banjir dan kerusakan lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbatkan saluran air dan memicu banjir serta merusak ekosistem sungai dan laut. Jadi untuk sampah ini sebaiknya kita membuang pada tempatnya. Yang berikutnya itu agar tidak terjadinya banjir dan kerusakan lingkungan itu dapat didaur ulang. Peran daur ulang itu menerapkan praktek daur ulang dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan membantu menjaga keberlanjutan alam. Dengan kita mendaur ulang sampah-sampah yang ada di sekitar kita, kita dapat menjaga alam kita agar tidak terjadi bencana yang tidak kita inginkan. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.